Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari mau ngajak kamu semua, ayo kita pick a pile dulu. Kita akan cari tahu apakah dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, akan kembali lagi ke kamu ya. Apakah hubungan kamu yang nampaknya saat ini sudah berakhir akan kembali rujuk lagi? Oke. Nah, mari tumpukkan dulu kartunya untuk bisa kamu pilih. Andaikan jika saat ini kamu sedang penasaran kepada lebih dari satu orang, monggo dipilih satu tumpukan untuk per orangnya ya. Oke. Oke, 3 tumpukan saja ya. Hop, 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 hop. Oke, tumpukan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk kamu yang mungkin mau ngeseriusin pembacaan ini, boleh-boleh saja. Tapi kalau kamu juga mau, udahlah sih, cuman sekedar mau apa aja, iseng-iseng aja gitu ya, juga nggak masalah. Nah, untuk kamu yang mau serius tadi, kamu boleh pauskan dulu videonya untuk kamu berkonsentrasi di mana salah satunya di antara ketiga tumpukan ini yang menyatakan energi tentang seseorang yang kamu pikirkan itu. Ya, bayangkan wajahnya, sebut namanya dalam hati, baru kamu pilih sesuai dengan intuisi. Oke, 1, 2, 3. Mari akan memulai dari tumpukan pertama. Tumpukan kedua dan ketiga digeser dulu untuk menunggu gilirannya. Oke, baik. Ini pembacaan untuk kamu yang memilih tumpukan pertama ya, pile pertama. Set. Oke. Ya. Oke. Geser dulu ini. Sorry ya, Mari agak batuk-batuk ya. Oke. Set. Ya ampun. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, sebenarnya seseorang yang sedang kamu pikirkan ini tuh masih memiliki rasa cinta untuk kamu, gitu ya. Seseorang ini mungkin saja juga masih sering memikirkan tentang kamu, makanya rasa cinta itu tuh masih tetap terjaga hingga hari ini. Entah kapanpun kamu menyaksikan video ini ya, karena ini pembacaannya timeless. Nah, jadi dia masih punya perasaan yang cukup dalam sama kamu. Dan bahkan seseorang ini tuh mungkin dia sedang mencari-cari cara gitu ya. Bagaimana ini sebenarnya hubungan kalian berdua agar bisa kembali terkoneksi lagi. Nah, di situ mungkin memang saat ini kalian sudah punya kehidupan yang berbeda saat sekarang. Boleh jadi seseorang ini sebenarnya juga sudah punya pasangan di sana. Atau bisa juga kamu seperti itu ya, sudah sama-sama punya pasangan, atau minimal seseorang ini kalau Mari lihat dia sudah punya gebetan baru atau dia punya pasangan baru gitu ya, atau memang jangan-jangan kamu dengan dia terkoneksinya di saat dia sudah berstatus sebagai suami orang kah atau istri orang kah gitu ya. Nah, jadi memang untuk saat ini dia sedang tidak single gitu ya, sedang tidak single lagi gitu. Nah, namun statusnya dia itu ya
ini tidak menghalangi dirinya dia untuk memiliki keinginan bersama dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Kenapa si Cece dia masih mau sama aku? Mungkin datang begitu pertanyaan di kamu. Kalau mari lihat, sesungguhnya ada kecocokan yang dia lihat di antara kalian berdua. Jadi kayak kriteria atau keinginan-keinginan, kayak gimana sih gambaran pasangan yang paling serasi sama dia. Nah, itu dia bisa ada temukan di dalam dirinya kamu. Kayak gitu, ya. Dan juga kayak yang dorongan dia sebagai seorang manusia, katakanlah mungkin di situ secara lahir dan batin gitu ya. Ini bisa kamu penuhi. Nah, di situ kamu bisa penuhi di sana. Dan mungkin juga orang ini ya, ada beberapa jangan-jangan di antara kalian ini yang kayak masih melihat kalau kamu itu kayaknya masih membuka diri ke dia. Gitu, ya. Jadi kamu tuh kayaknya belum lagi benar-benar mau menuntaskan, menyelesaikan, mengakhiri dan meninggalkan relationship ini. Jadi kayak ada pancingan dari kamu. Menurut dia nih loh ya, sepertinya ada pancingan-pancingan dari kamu. Nggak tahu, coba kamu cek. Mungkin kamu tuh sering bikin status galau, atau mungkin kamu tuh ngupload fotonya kamu di sosial media, posisinya kamu tuh sendiri, tidak punya pasangan. Jadi kayak ya orang ini, jangan-jangan ini adalah undangan dari kamu untuk dia, biar mendekati dirimu kembali. Nah, beberapa di antara kalian mungkin di sini tuh memang masih terkoneksi ya. Maksudnya masih ada pertemuan di situ, masih ada interaksi di situ, masih ada kayak terbuka kesempatan untuk rekonsiliasi. Nah, kayak gitu ya. Terbuka lebar di situ kesempatan untuk rekonsiliasi. Jadi andaikan pun kemarin hari perpisahannya kamu dengan siapapun orang yang kamu pikirkan ini adalah atas dari gagasannya dia, tapi mari rasa di sini ada perubahan pikiran. Gitu ya, ada perubahan pikiran atau ada perubahan keputusan. Memang yang kemarin mungkin itu keputusan dia ambil itu karena situasi, karena kondisi seperti itu. Nah, jangan-jangan situasi saat ini tuh sudah lebih enak, sudah lebih memungkinkan kamu dan dia ini tuh bisa bersama gitu. Jadi sesuai dengan pertanyaan tujuannya kita narik kartu tarot hari ini, apakah ada keinginannya dia untuk kembali bersama dengan kamu, atau apakah hubungan yang nampaknya sudah berakhir ini tuh akan masuk ke babak baru di urusan rekonsiliasi. Nah, maka mari katakan iya, ada kemungkinan besar di situ. Dan kalau andaikan kamu ingin bersama dengan seseorang ini, gitu ya, mari rasa ini akan menjadi hubungan jangka panjang. Tetapi untuk beberapa kasus, nampaknya kamu tidak bisa menjadi orang satu-satunya. Untuk beberapa kasus ya, mungkin tidak semua, hanya beberapa saja di sini. Kamu tidak bisa menjadi pasangannya dia hanya one and only. Nggak bisa kayak kita. Ada ibaratnya entah kamu pasangan sah, ada orang lain yang menjadi pendamping dia di sana gitu ya. Nah, beberapa di sini mari lihat hubungannya mungkin hubungan jarak jauh gitu ya. Ada kisah LDR-an di sini. Nah, tetapi kisah LDR-an ini tuh mari lihat tidak menjadi sebuah kendala. Gitu ya, karena orang ini tuh nanti akan mencari cara untuk bisa sekalian berdua ini tuh saling mengakses dengan baik. Nah, kayak gitu ya. Kamu adalah pasangan yang bisa dikatakan sebagai partner, tapi juga di saat yang sama kamu punya kualitas sebagai seorang kekasih. Nah, begitu di matanya dia. Jadi kalau dipikir-pikir pun ya, oleh dia tentu saja, bukan oleh Mari ya. Kalau dipikir-pikir pun sebenarnya relationship-nya kalian ini tuh potensial untuk dijalani katanya. Gitu loh.
Jadi perpisahan yang kemarin itu tuh itu hanya kayak bagian dari kisah saja. Hanya bagian dari perjalanan koneksi ini saja. Nah, kayak gitu ya. Bukan lantas ini sebagai betul-betul dia sebuah akhir gitu ya. Atau setidaknya itu adalah gagasannya dia. Itu kan terserahnya kamu. Kamu mau terima seseorang ini kembali ataupun tidak. Tapi kan di sini temanya adalah dia. Kita kan mau cari tahu tentang energinya dia. Jadi mau datang lagi ke kamu ada. Mau terhubung kembali bersama dengan kamu tuh ada. Jarak tidak menjadi masalah gitu ya. Status baik itu statusnya dia ya yang mungkin sudah tidak single lagi itu juga tidak menjadi masalah ternyata di hubungan antara kamu dengan dirinya. Nah, kayak gitu ya. Ada cinta, ada rasa sayang, ada rasa klop itu tuh rasa klop antara diri dia tuh dengan kamu itu kayak bukan klop yang di sekedar ilusi, angan-angan gitu ya, tidak. Tapi menurut dia ya di dalam dunia nyata gitu, ini kalian udah klop gitu loh. Jadi secara komunikasi pun kok rasa-rasanya enak banget sama kamu gitu ya. Atau kayak kamu itu juga mungkin juga gini ya, salah satunya kamu itu di matanya dia nampaknya apa ya? Ya tadi ya, punya keinginan pula untuk mensukseskan relationship-nya kalian ini. Jadi tentu saja itu adalah pengamatan kemarin-kemarin hari ketika bersama dengan kamu. Nah kayak gitu. Ya jadi ada nyambungnya yang enak gitu loh. Antara kalian berdua. Nah di sana ya, ada nyambungnya di situ. Dia kayak yang melihat kamu tuh juga seseorang entah bagaimana ya. Ini dia melihat kamu tuh kayak seseorang tuh yang perlu dilindungi oleh dia. Gitu. Kadang-kadang dia kayak melihat kalau kamu itu orangnya rapuh gitu. Beberapa kamu kayaknya naif gitu ya. Kamu kayak kelihatannya tuh polos gitu. Jadi selama dalam perpisahan kamu dengan dia ini atau jeda antara kamu dengan dia ini tuh dia ini banyak pikir tentang dirimu kayak gimana ya? Apa kamu baik-baik saja di sana? Gitu ya. Apa kamu bisa melewati tantangan-tantangan dalam hidupnya kamu tanpa didampingi oleh dia? Nah, kayak kita. Jadi ada rasa bertanggung jawab di sana. Nggak tahu tuh, itulah atas nama cinta ya, gara-gara cinta karena dorongan cinta di situ ya. Apakah ketika kamu ada problem, kamu bisa memecahkan problem itu sendiri? Apakah kamu bisa ngeprotek dirinya kamu sendiri? Jadi memikirkan tentang tanda kutip keselamatan, kemudian kelancaran hidupnya kamu. Gitu ya. Itu yang membuat juga orang ini tuh kayak kepengen datang sama kamu. Pengen kembali sama kamu. Nah, ini maaf ya, untuk beberapa mungkin juga gini, kamu tuh orangnya masih perlu dididik, masih perlu dibimbing. Dan dia merasa bahwa dia adalah mentor yang pas untuk kamu. Pendamping yang tepat untuk kamu. Dia punya power, dia punya kemampuan untuk mendampingi kamu. Gitu. Jadi atas dasar kayak tanggung jawab tadi. Nah, seperti itu ya. Makanya dia mau kembali sama kamu. Nah, di situ ya. Oke, baik. Terima kasih sudah memilih tumpukan pertama. Sampai ketemu di pembacaan mahar yang berikutnya ya. Oke. Baik, kemudian kita masuk ke tumpukan kedua. Apakah ada niatannya dia untuk kembali lagi dengan kamu? Apakah mungkin akan ada rekonsiliasi dalam relationship ini? Apakah dia akan datang lagi ke kamu? Oh, ini sama dengan tumpukan pertama. Ya. Nah, cuman di sini tuh mungkin dia yang kedua ini tuh kayaknya tidak sepowerful yang pertama. Tetapi di sini ya, kalau mari tangkep-tangkep, memang sih ketika ngejalani relationship dengan kamu itu banyak problemnya. Ya, setidaknya itu di matanya dia, banyak problemnya di sini. Jadi
kok rasa-rasanya ademnya sebentar, terus gonjang-ganjingnya mengejar gitu. Nah di sana. Jadi kok kayaknya aku tuh pengen bisa tenang dengan kamu, pengen santai dengan kamu tanpa diusik oleh egomu dan egoku ataupun ketidaksenangan dari pihak luar. Nah kayak gitu ya. Jadi untuk sampai saat ini, walaupun kalian katakanlah sudah lama perpisahannya telah terjadi gitu ya, namun dia masih kayak tetap menunggu kamu. Di sini posisinya dia tuh menunggu kamu. Posisinya dia sini tuh menanti kamu. Gitu. Entah kamu sadari ataupun tidak kamu sadari, tapi kayaknya orang ini tuh bilang aku fight. Aku sedang fight ini gitu. Aku di sini tuh menunggu, bukan menunggu dalam diam gitu ya. Tapi aku menunggu di sini tuh aku sedang fight. Aku sedang berusaha untuk survive. Aku sedang berusaha untuk bertahan di dalam hubungan dengan kamu walaupun saat ini hubungannya sudah tidak ada. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak yang untuk saat ini mungkin memang dia lagi posisi itu stres banget gitu. Mikirin tentang koneksi kalian berdua ini. Beberapa kalau mari lihat ya, dan mungkin ini sebagian besar, kalau mari lihat jangan-jangan ini perpisahannya baru-baru aja kejadian, hitungan bulanan masihan gitu ya. Nah, jadi namanya orang hitungan bulanan pula gitu kan. Nah, di situ kan tidak gampang. Untuk melepaskan itu tidak gampang. Gitu. Untuk pergi dari kamu tuh nggak gampang. Karena beberapa juga begini ya. Jangan-jangan ini dia yang kamu lepaskan. Jangan-jangan seperti itu. Atau itulah yang dia rasakan. Kamu yang sebenarnya mau melepaskan dia. Nah, di sana, di saat dia tuh tidak, aku tidak mau jauh dari kamu gitu. Dan mungkin juga dalam perpisahan ini dia banyak bingungnya. Kok jadi kayak gini ya? Gitu loh. Menurutku sebenarnya ini hubungannya baik-baik saja. Gitu. Aku udah berusaha menjadi kekasihmu dengan dengan total. Aku berusaha menjadi partnermu dengan total. Gitu. Dan kayak yang tadinya ini solid banget menurut dia. Tadinya ini solid banget antara kamu dengan dia. Gitu. Jadi perpisahan itu kayaknya di luar nalarnya dia. Gitu. Di luar prediksinya dia, ternyata ada jarak yang kemudian harus kamu dan dia hadapi saat ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau keinginannya dia itu nggak mau jauh-jauh pergi dari kamu. Kalau bisa hubungan ini tuh hubungan yang akan sampai ke pernikahan. Kamu ini sedang dia pilih menjadi istrinya, menjadi suaminya. Apalagi kalau saat sekarang memang statusnya kamu dengan dia ini adalah status pernikahan. Nah, seperti itu. Jadi kayak balik lagi bahwa gonjang-ganjing apapun yang terjadi dalam relationship-nya kalian ini, tapi kalau dia, menurutnya dia, ini sebenarnya nggak boleh berakhir. Gitu. Jadi kan, kalaupun dia yang menyatakan bahwa dia yang mau berpisah dari kamu, tapi saya rasa ini dia menyesal. Saya rasa dia ini menyesal. Dia hanya kayak terbawa suasana, terbawa keadaan. Karena saat itu dia bisa kayak ngerasa bahwa dia sedang terjepit. Dia sedang kayak dipaksa untuk berpisah dengan kamu. Ya, andaikan pun dia yang bilang, udah kita bubar. Atau dia yang hilang, lari, kabur, pergi gitu ya. Tapi itu karena hanya pengaruh emosional sesaat saja. Dan makin kesini setelah eksiden kamu dan dia itu tuh terpisah. Nah, di sini dia tuh kayak yang ya sadar gitu. Loh, kok jadi pisah? Gitu ya. Kok jadi pisah ini ceritanya? Aduh, konyolnya aku. Nah, beberapa ini sedang marah pada diri dia sendiri. Bodohnya kok nggak bisa mempertahankan relationship. Ah, kamu jangan sepecundang itu. Dia ngomong ke diri dia ya. Ah, kamu jangan sepecundang itu. Baru ada masalah sedikit kayak gini. Udah lari pergi. Gitu. Atau sudah menyerah. Kalau andaikan kamu yang memilih berpisah ya.
Tapi dia bisa bilang, kok gampang menyerah sih gitu. Enggak boleh menyerah. Nah, di situ ya. Jadi ini semangat untuk kembali bersama dengan kamu lagi besar-besarnya. Dan kalau seseorang ini tuh bilang bahwa ini adalah kamu adalah soulmate-nya dia. Gitu. Seolah-olah kamu ini tuh kayak yang tidak tergantikan oleh siapapun. Nah, biar kamu tahu, untuk saat ini sebenarnya dia itu tuh lagi dikeker sama pria lain atau sama wanita lain. Ya, maksudnya dikeker itu tuh dia lagi kayak yang dibidik gitu ya, lagi ada yang deketin dia gitu. Tetapi apa yang dia lakukan di sini, alih-alih menerima cinta baru dari orang lain gitu ya, dia lebih kayak yang semakin terpacu bersemangat untuk bisa kembali dengan kamu. Nah, kalau memang pembacaan ini adalah energinya kamu dengan dia, dalam waktu dekat, ya, dalam waktu dekat seseorang ini tuh akan nongol. Jika untuk saat ini sepertinya dia hilang di telan bumi, sebentar lagi dia akan nongol. Gitu, paling lama kehadiran dari seseorang ini paling lama loh ya, setahun dari sekarang, paling lama. Tapi bisa aja minggu depan tiba-tiba udah nongol, udah ngajak kamu untuk rekonsiliasi, atau mungkin 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya gitu ya, sejak dari kamu menyaksikan video ini. Jadi tidak lepas dari setahun berikutnya orang ini akan datang ke kamu. Nah gitu ya, jadi andaikan kamu melihat video ini tuh, ini sekarang lagi di bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paling lama bulan 7 tahun depan, paling lama loh ya, orang ini sudah akan hadir di hidupnya kamu. Gitu. Dia akan tunjukkan sama kamu bahwa keinginan besar gitu ya, untuk bersama lagi dari dia itu ada. Dan dia akan mencoba untuk men-trigger kamu. Gitu ya, dia akan coba untuk meyakinkan kamu, membujuk kamu, merayu kamu, menggoda kamu. Gitu. Dan ini tipe-tipe orang yang akan fight. Nah, kayak gitu ya. Ini tipe orang-orang tuh yang akan perjuangin kamu. Gitu. Karena tadi ya, tujuannya dia adalah hubungan relationship yang jangka panjang sama kamu. Makanya orang ini tuh berjuang dulu, nggak boleh pecundang, gitu ya. Dia kesel kalau dia tuh dalam posisi yang tidak berdaya memperbaiki relationship dengan kamu ini. Nah di sana, apalagi kalau misalnya saat ini kalian tuh masih terkoneksi. Misalnya seseorang ini tuh ternyata partnernya kamu di dunia bisnis, ya, koleganya kamu, teman satu kantornya kamu, masih ketemu-ketemuan di sana, ya, masih ada interaksi di sana. Nah, kadang-kadang mungkin memang orang ini ya, kalau kalian ini masih terkoneksi untuk saat sekarang, mau ini tuh kayak mancing-mancing rusuh. Tapi itu adalah upayanya dia untuk menarik perhatiannya kamu. Beberapa mungkin kamu tuh agak merasa jengkel gitu ya dengan caranya dia ngedeketin kamu. Kamu kayak ngeliat ini manusia annoying banget. Maka di situ kamu jangan-jangan agak-agak culas sama dia, menghindari dirinya gitu. Tapi semakin kamu menghindari dia, semakin dia akan bersemangat untuk deketin kamu lagi. Gitu. Nah, beberapa kalau kalian ini tuh statusnya suami istri. Gitu ya. Jadi ini kan kalian co-parenting kan, bareng-bareng ngebesarin buah hati gitu ya. Nah jadi ketika hadir anak di antara kalian berdua, itu juga salah satu pemicu, penyemangat dirinya dia. Bahwa anak ini tuh harus dibesarkan, ya, didewasakan di tangan kalian berdua. Nah, ada pertimbangan anak di situ.
Ya, jadi ini perpisahannya cuma temporer. Hanya hitungan bulanan saja. Gitu. Tidak akan lama-lama dibiarkan koneksi ini begitu saja. Gitu ya, kalau perpisahannya kamu dengan dia terjadinya baru-baru ini. Tapi kalau perpisahannya kamu sudah hitungan tahunan, sama aja. Gitu ya. Tidak akan lagi dia akan membiarkan lebih banyak waktu lagi jarak memisahkan antara kamu dengan dirinya. Nah, seperti itu. Orang ini akan nanti tampil dengan percaya diri. Ya tadi ya, entah itu menggoda kamu, entah itu kayak yang agak-agak overacting gitu ya. Agak-agak overacting nanti di hadapanmu gitu. Walaupun di situ kamu tuh akan menolak dia, tapi dia yakin gitu bahwa dia akan bisa menumbuhkan cintamu untuknya. Gitu ya. Kalau misalnya ada penolakan dari kamu. Tapi kalau mari lihat-lihat di sini tuh boleh-boleh sebenarnya ya beberapa di antara orang yang kamu pikirkan ini tuh dia kayak yang misalnya ya saat ini kamu tuh masih tetap juga hadir, kasih perhatian sama dia gitu ya. Kamu berinteraksi dengan manis sama dia. Orang ini tuh bisa kayak yang tahu bahwa kamu tuh punya cinta yang tulus juga untuk dia. Nah, kayak gitu ya. Kamu punya cinta yang tulus, kamu punya cinta yang pure sama dia. Tidak neko-neko. Nah, di situ kalian boleh aja dua orang yang keras kepala. Gitu ya, punya tabiat yang bertolak belakang. Tapi justru kalaupun kalian punya tabiat yang bertolak belakang tadi, tapi justru kayak dia ngerasa bahwa kalian saling melengkapi di sana. Nah, gitu. Jadi yang kayak udahlah klop aja antara kamu sama dia. Di situ ya, dengan emosinya dia ya beberapa, dengan emosionalnya dia kemarin memilih untuk berpisah dari kamu atau mengiyakan tawaran perpisahan dari kamu itu hanya emosional saja. Setelah emosional itu sudah netral, baru dia sadar gitu bahwa kamu adalah seseorang yang tidak boleh dilewatkan. Alangkah bodohnya dia, alangkah konyolnya dia kalau membiarkan kamu tuh lepas, pergi, lari, hilang, memilih bersama dengan orang lain. Alangkah bodohnya dia katanya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sudah memilih tumpukan kartu kedua. Sampai berjumpa di pembacaan Mari yang berikutnya ya. Oke. Sekarang mari akan masuk ke tumpukan kartu ketiga. Apakah masih akan ada kesempatan rekonsiliasi antara kamu dengan dia? Apakah masih ada niatannya dia untuk kembali bersama dengan kamu? Oh, masih ada, ya. Di sini tuh masih ada. Nah, jadi begini. Mungkin seseorang yang kamu pikirkan ini tuh salah satu alasan berpisahnya kamu dengan dia kemarin hari adalah pertimbangan uang gitu ya. Entah menurut dia kamu yang lagi terfokus banget untuk kejar karirnya kamu, menambah pundi-pundi keuangannya kamu gitu ya, untuk mengejar masa depannya kamu gitu, untuk yang memang terkonsentrasi pada dirimu secara lahir dan batin. Nah gitu ya, tetapi perpisahan itu hanya sebagai oke, aku kasih kamu kesempatan untuk apapun yang kamu mau gitu. Kamu mau jalanin hidupnya kamu itu seperti apa? Ya udah, aku kasih di situ. Tapi bukan berarti bahwa orang ini tuh telah hilang dari hidupnya kamu. Nah, di sana ya, atau mungkin vice versa.
Jangan-jangan dia yang terfokus soal uang, karir, gitu ya, bisnis, atau studi. Nah, dia setelah berhasil, gitu ya, nanti dia akan datang ke kamu di situ. Atau ketika dia melihat kamu tuh nampaknya sudah mendapatkan apa yang kamu mau, baru dia akan datang ke kamu. Memang energi seseorang ini tuh energi yang pelan, gitu ya. Ini orangnya sabar menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi ke kamu. Nah, di situ. Jadi, andaikanlah misalnya begini, dia yang memilih kemarin berpisah gara-gara mau ngejar uang, mau ngejar karir, atau apapun itu. Tapi ketika dalam perpisahan itu, sebenarnya dia tuh lagi ngedevelop dirinya dia. Dia lagi ngebangun dirinya dia. Dia lagi kayak yang menumbuhkan dirinya dia tuh agar pantas membangun hubungan dengan kamu. Gitu. Jadi seseorang ini tuh kayaknya nunggu pantas-pantasnya dia jadi partnernya kamu. Karena apa? Orang ini tuh kalau mari lihat, mencari-cari hubungan yang hanya sekedar pacaran bukan lagi. Itu udah lewat zamannya. Nah, barangkali yang menarik kartu ini tuh sudah, ya, kamu-kamu ini tuh mungkin usianya sudah, kalau sosial masyarakat bilang tuh udah dewasa. Atau kamu sedang berpasangan dengan seseorang tuh yang udah dewasa. Yang usianya itu tuh udah ndak usia bermain-main lagi. Sehingga relationship yang dia butuhkan pula adalah relationship yang jangka panjang, relationship tuh yang serius. Tetapi dia nih bukan orang yang konyol, bukan karena dia punya niatan yang serius kepada kamu, gitu ya, lantas main lompat-lompat hajar bleh saja, mari rasa tidak. Gitu ya, orang ini tuh orang yang banyak pertimbangan. Nah, seperti itu. Besar pun keinginannya dia untuk mempersunting dirimu atau untuk dipersunting oleh dirimu, tapi dia tahu, aku datang ke kamu menjadi pasanganmu, aku nggak boleh dengan kualitas seperti hanya biasa-biasa saja. Nggak boleh katanya. Jadi dia itu ibaratnya gini, dia ingin berkontribusi dalam relationship-nya kalian, atau dia ingin berkontribusi dalam hidupnya kamu. Nah, seperti itu. Jadi kalau ingin berkontribusi harus ada yang diberi dong. Lah, kalau dia nggak punya apa-apa, bagaimana caranya dia mau memberi kamu? Nah, gitu. Dalam hubungan jangka panjang itu kan banyak pertimbangan ya. Karena lagi-lagi ini pemikiran orangnya pun orang dewasa, ini pemikirannya. Bukan hanya sekedar kayak ngikutin dorongan emosional, oh kawin, married gitu ya. Bukan seperti itu. Dia itu tuh, aku mau bangun hubungan sama kamu, hubungan yang berkualitas. Tentu diriku secara pribadi ini tuh pun harus pribadi yang berkualitas. Gitu. Jadi seseorang ini tuh kalau melihat banyak mempertimbangkan tentang hadirnya dia di hidupnya kamu. Aku menjadi benalu kah? Aku menjadi orang yang mempersulit kah? Gitu. Aku orang yang bikin kamu susah kah? Dia banyak itu bertanya ke dirinya dia. Gitu ya. Karena alih-alih sesungguhnya mau ngambil dari kamu, seseorang ini tuh sebenarnya lebih senang untuk ngasih sama kamu. Gitu. Tapi tentu saja, kalau hanya memberikan cinta saja, boleh-boleh orang ini, bullshit itu. Kalau aku tuh hanya bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi aku tak berdaya. Tak berdaya untuk bertanggung jawab pada diriku sendiri dan memberikan arti secara dunia fisik, secara dunia nyata dengan kamu. Boleh-boleh orang ini tuh kalau nganggap omongan itu tuh hanya kayak bualan semata.
Dan dia bukanlah tipe pembual. Gitu loh. Dia adalah tipe orang yang omongan sama laku sama. Jadi kalau bilang cinta sama kamu, tapi ketika kamu butuh backup dari dia, dia tidak mampu, berarti dia bisa bilang bahwa omongannya dia tentang mencintai kamu itu adalah bla 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 saja. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kamu tanya, Cece, tadi katanya Cece orang ini mau rekonsiliasi sama aku. Kemudian kapan dia datang, Ce? Memang agak lama. Kayak kata Mari tadi ya, ini energi orang yang lambat. Oh, ini energi orang yang pelan. Dia bisa sabar menunggu waktu yang tepat untuk hadir di hidupnya kamu. Bulanan kace, tahun-tahunan. Nah, kayak kita. Tahun-tahunan. Beberapa tahun berikutnya bisa saja terjadi. Nah, tapi ini tentu saja kan dikembalikan lagi ke kamu. Kita kan di sini hanya membaca niat dan tujuannya dia berikutnya dalam relationship dengan dirimu. Ternyata terbaca di sini niatannya dia ingin rekonsiliasi. Gitu ya. Tetapi datangnya tahun-tahunan berikutnya. Nah, di situ masuk lagi keputusannya kamu. Apakah kamu memang mau menanti, mau menunggu seseorang ini tuh atau tidak. Kayak gitu ya. Beberapa bisa saja dia ini tuh bukan yang meninggalkan kamu ya. Tapi kamu yang meninggalkan dia, kayak kata Mari tadi di awal pembacaan. Nah, dan kebetulan orang ini memang orangnya sabaran. Gitu ya. Dia tahu bahwa apa yang kamu butuhkan itu sebenarnya bisa dia cukupi. Tetapi jangan-jangan itu tidak memuaskan dirimu. Dan dia tidak mau dengan konyolnya memaksakan kamu, udahlah gitu ya. Sama aku aja. Nggak tega dia orangnya, kayak kata Mari barusan. Orang ini mempertimbangkan tentang kebahagiaanmu, kesejahteraanmu, rasa amanmu gitu. Kalau dia kemudian kamu vonis sebagai seseorang yang kurang layak untuk menjadi pendampingmu, maka ini orang tuh yang kayak bilang, ya udah kamu jalani aja dulu hidup yang kamu mau. Tapi aku di sini. Jadi kalau kamu tuh ya misalnya andaikan kamu yang meninggalkan seseorang ini, oke? Dan kamu ingin rekonsiliasi antara kamu dengan dia terjadi dalam waktu cepat, maka kamu mau nggak mau kamu yang harus datang gitu. Karena keputusannya kamu yang meninggalkan dia, maka keputusannya kamu pula lah yang kembali ke dia. Kalau kamu menunggu dia, ya dia memang akan datang lagi, tapi lama. Nah, di situ orang ini tuh sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Nah, di situ ya. Terutama bagi kamu yang meninggalkan seseorang ini. Ini sayangnya itu tuh makin lama makin besar sama kamu. Makin besar ini. Makin dewasa rasa sayangnya sama kamu. Dan ini akan terjaga dalam jangka waktu yang panjang. Makanya nggak heran kalau kemudian orang ini tuh akan datang sekian tahun berikutnya ke hidup kamu kembali. Karena memang masih kuat di situ. Dorongan cinta, dorongan sayang, dan dorongan kelayakan. Nah, mungkin tahun-tahun berikutnya dia tuh lebih layak lagi gitu ya. Lebih bisa lagi kayak kata Mari tadi. Lebih berkemampuan lagi untuk memberikan kamu kehidupan yang pantas. Nah, gitu. Jadi seseorang ini tuh tidak egois ya. Takut-takut kayak kehilangan kamu, tidak. Itu kan bentuk keegoan ya, bukan egois, sorry. Itu kan bentuk keegoan ya, takut kehilangan, takut apa gitu ya. Mari rasa dia udah melampaui egonya itu. Gitu loh. Jadi nggak ada rasa takut gitu. Untuk misalnya, nanti kamu hilang, nanti kamu pergi, nanti kamu dengan orang lain. Saya rasa tidak. Dia nggak takut di situ. Di sana ya. Karena menurut dia, aku akan datang dengan jujur kok.
aku datang ke dalam hidupnya kamu kemarin hari atau nanti di masa depan, ini karena aku tuh memang jujur sama kamu. Jujur ingin bangun hubungan dengan kamu. Aku datang di sini tuh enggak yang neko-neko. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia yang punya pertimbangan banyak-banyak kemarin, makanya dia yang memutuskan berpisah dari kamu. Tapi ya itu tadi ya, kayak kata Mari tadi, itu hanya pertimbangan kepantasannya dia saja. Gitu. Makanya akan datang lagi ke kamu setelah dia merasa pantas, setelah dia merasa layak, dia lebih banyak punya kemampuan lagi ngebahagiain kamu, baru dia datang. Di situ. Jadi tidak bisa kayak yang dibilang, gara-gara uang. Uang kan bisa dicari nanti ketika sudah jadi suami istri. Kalau menurut dia, kamu akan menderita. Kalau mencari uang di saat dalam pernikahan, kamu akan menderita. Dan dia nggak tega lihat kamu tuh menderita. Seperti itu. Ini lagi-lagi, ini bukan cinta yang konyol ya. Ini bukan cinta yang nekat gitu. Banyak pertimbangan. Rasa nyamannya kamu. Rasa tenangnya kamu. Rasa amannya kamu. Jadi ibaratnya gini. Ini baik dia laki-laki, berjenis kelamin laki-laki atau dia berjenis kelamin perempuan. Maunya dia itu datang dia ke hidupnya kamu, memberi arti, memberi dampak baik, memberi makna yang baik bagi kamu. Di situ ya. Lagi-lagi ini temanya adalah dia si pemberi. Ya. Dia si pemberi, bukan dia si pengkeruk ya, pemeras. Mengambil keuntungan dari kamu. Kayak kita. Kalau kamu tidak puas selama ini atau selama menjalani hubungan dengan dia, dia tahu gitu ya, dia oh ya mungkin kamu tidak puas, ya sudah kamu cari dulu kemana rasa bahagianya kamu itu tuh bisa kamu temukan. Tapi aku akan ada, tapi aku akan hadir, aku akan ada dan aku akan hadir kembali ke kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pun tidak ada cerita tentang meninggalkan. Nggak ada cerita tentang mengakhiri, memutuskan. Gitu ya. Kemarin hari bisa seolah-olah terlihat berakhir sudah koneksi antara kamu dengan dia. Tapi itu adalah pendapatnya kamu. Berbeda dengan pendapat dari si seseorang ini. Tapi Cici dia ini tuh, kami tuh hubungannya, aku punya pasangan dan dia punya pasangan. Nggak ada masalah di sana. Kalau menurut dia nggak ada masalah. Gitu. Walaupun dia boleh-boleh tidak akan mengganggu rumah tanggamu atau kamu tidak akan diizinkannya dia mengganggu rumah tangganya. Tapi ini kan ceritanya kalian adalah sepasang kekasih. Membangun hubungan berkasih-kasihan. Lain cerita katanya. Berumah tangga boleh berumah tangga dengan siapapun di sana, tetapi bercinta, berkasih-kasihan dengan kamu. Berkasih-kasihan ini tuh jangan bilang berkasih-kasihan dia mengiba sama kamu ya, enggak. Tapi kayak yang saling memberikan kasih, gitu aja mungkin ya. Bercinta dengan kamu, saling memberikan kasih antara kamu dengan dia. Ini lain cerita. Dan ini kalau menurut dia ini harus ada. Ini harus ada. Gitu ya. Jadi komplit hidupnya dia. Jadi kayak gini juga ini bisa. Hidupnya kamu dan hidupnya dia dengan orang lain itu urusan lain. Kalian juga punya bisnis berdua. Gitu ya. Kalian punya urusan yang terpisah. Nggak bisa dicampur-campuri antara hubungan dia dengan orang lain dan hubungan kamu dengan orang lain. Makanya orang ini tuh nekat datang ke kamu. Tapi Mari bilang ini bukan nekat ya. Bukan nekat anak muda. Ada dorongan lah. Kayak kita aja ya. Ada dorongan yang besar sekali dari dalam dirinya. Untuk terkoneksi, terhubung, berjuang kembali ke kamu. Tapi jangan-jangan memang kan hubungan kalian ini karena kalian itu udah sama-sama dewasa. Gitu ya. Jadi permainan cinta ini kalau Mari lihat elegan ya. Nah jadi mengerti ya. Gaya-gaya
manusia-manusia 30 tahun ke bawah, bagaimana dalam membangun relasi, sama gaya-gaya 35 tahun ke atas tuh kan beda banget gitu ya. Nah, jadi pilihannya seseorang ini, atau jangan-jangan itu pun pilihannya kamu dalam menjalani relationship ini, bermain di 35 tahun ke atas. Jadi slow, santai, ndak ugal-ugalan, ndak ada modelnya tancap gas, pelan-pelan, pelan-pelan, tapi pasti. Nah, seperti itu. Oke, baik ya. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan. Terima kasih sudah berkenan untuk berkontribusi, mengambil bagian dalam pembacaan Pick Up File Mari kali ini. Semoga mampu kamu pahami apa yang Mari sampaikan. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.